Idza salamal muslimu yusallim salamahu fal muslimu an yarudda salamahu bisilmi. Ana muslim wa antum muslimuna. Salaman liman ittabil huda wassalaman li ahlul jannah wassalaman liman yujibhu salami bil hammasa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Uhaikum tahiyatan Islam, tahiyatan ahlul jannah, khairu tahiyah fil alam, tahiyatan Islam hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram, Dewan Juri dan segenap ustadz rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas karunia yang telah Allah berikan. Di antaranya yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita, kekasih kita, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir kelak, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia suci yang telah membawa kita dari zaman gelapnya kejahilian menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan isi pidato saya dengan tema berakhlakul karimah sebagai kader Muhammadiyah. Saudaraku seiman dan seislam, kita sebagai seorang muslim, khususnya kader Muhammadiyah, wajib yang memiliki yang namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah berarti suatu tingkah laku yang kita lakukan untuk menyampaikan sesuatu yang baik yang didasari oleh kesadaran kita. Saudaraku, kita sebagai seorang muslim harus yang namanya memiliki akhlakul karimah. Apa dalil dari akhlakul karimah? Yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita yang berbunyi, Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, dan telah ada pada diri Rasulullah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Hadirin yang berbahagia, akhlakul karimah bisa juga sebagai indikator seorang muslim untuk menentukan sekuat mana iman mereka. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, akmalul mukminina imanan ahsanuhum hulukan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1162. Sebagaimana dalam moto tapak suci yang berbunyi, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Iman dan akhlak merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibaratnya, apabila iman dan akhlak tidak disatukan, maka seperti kita memakan nasi tanpa lauk. Sebaliknya, jika akhlak tidak disertai dengan iman, maka sama saja kita memakan lauk tanpa nasi. Apabila kita beriman tapi tidak disertai dengan akhlak, maka sama saja dengan orang yang rajin beribadah tapi masih sering melakukan maksiat. Dan apabila kita berakhlak tapi kita tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama saja seperti seorang yang selalu berbuat baik, rajin bersedekah dan memiliki banyak pengikut tapi
tidak beriman kepada Allah, atau dia hanya melakukan semua kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Sebab Rasulullah SAW telah memerintahkan agar kita memiliki akhlakul karimah, sebagaimana dalam sabdanya yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW merupakan utusan yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 273 yang berbunyi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, artinya sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang berbahagia, di zaman yang modern ini kita sering melihat konten-konten negatif yang tidak memiliki unsur-unsur akhlak di dalamnya. Mereka membuat konten yang tidak patut dicontoh, seperti berkata kasar, berjudi, membuka aurat, dan lain-lain sebagainya. Mereka lah calon-calon yang tidak akan diterima surga, karena mereka tidak memiliki akhlak dan hanya melakukan maksiat semata di muka bumi ini. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, karena akhlak mereka tidak dididik dari sejak dini. Akhlakul karimah merupakan sesuatu tindakan yang kita lakukan untuk kebenaran. Contohnya seperti kita bersedekah kepada anak yatim piatu, atau kita tidak berkata kepada orang lain dengan santun. Berkata kasar merupakan contoh dari lawan dari akhlakul karimah, yaitu ketika kita berkata kasar kepada seseorang dan seorang itu tidak menyukainya, maka ia akan membalasnya dengan perkataan yang kasar pula. Oleh karena itu, marilah kita mengejar yang namanya akhlakul karimah, karena seorang muslim yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.